Are you ready? Stand by. Halo teman-teman semua, senang bisa bertemu kembali nih. Saya doakan dan saya berharap bahwa teman-teman yang di rumah semuanya tetap selalu sehat dan tidak ada kena yang Omikron. Oke, sekarang hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kebetulan tamu ini adalah ketua kita juga, ketua saya terutama untuk di bidang AAIPSC, yaitu tembak reaksi airsoft. Oke, tidak berlama-lama lagi kita kenalkan Bapak Rudi Hermawan Pujono. Bener ya, Om Ria? Betul. Bener ejaannya ya? Betul. Biasanya kan selalu salah ya orang-orang ya. Betul. Nah, Om Rud, saya panggil Om aja ya. Jadi beliau ini ketuanya saya, Ketua Komisi Airsoft Jawa Timur. Di Jawa Timur ya, bener ya? Nah, Om Rud sekarang umur berapa Om? 3 bulan lagi saya 60 tahun. Wow, sudah 60 tahun. Bener tak Om, sudah 60. Ya, betul. Bukan masih 50-an lebih dikit gitu ya? Bisa dicek akte di rumah nanti. Oh. Oke, 60 tahun. Om, 60 tahun ini berarti Om sudah menikmati masa apa ya? Menikmati masa hidup ini berarti ya? Ya kebetulan di tahun 2017 itu saya sudah selesai bekerja. Artinya 2017 berarti 5 tahun yang lalu ya? Ya. Benar ya? 5 tahun Ya yang bulan Maret juga. Wah, ini berarti perayaan ini. Saya kebetulan 2017 sudah selesai Purna Bakti bekerja di Papua waktu itu. Di Papua. Ya. Perusahaannya nggak mau disebutkan ini Om. Perusahaan Nggak beken apa-apa. dong ya kan? Perusahaan apa Boleh. ini Om? Saya bekerja di perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia. Wah, PT Freeport. Nah, ini ada jebolannya PT Freeport di sini dan juga bukan ini ya, termasuk salah satu jajaran manajemen ya Om ya. Ya begitu. Ya. Terakhir jabatannya apa Om di sana Om di Freeport? Perlu disebutin. Ya kelihatannya sih keren ya dari ini soalnya dari video yang Om kasih dari foto-fotonya keren ini kelihatannya. Ya saya terakhir menjabat sebagai Vice President OHS. OHS itu Occupational Health and Safety. Wah, Vice President berarti Om ya. Siap. Safety bagian pengawasan supaya keselamatan itu ya berarti ya. Untuk corporate ya. Corporate. Nah ini fotonya teman-teman kalau mau lihat fotonya Om Rudi ini semua nih. Nah ini masa mudanya ya kan. Kurus banget ya dulu Om ya. Ya kurus, belum Ya. banyak makan. Belum banyak makan. Ini waktu kerja di Freeport bawah ini ya. Betul. Ya bawah ini di Freeport, atas itu masa-masa kuliah masih ada ya. Sampai pensiun. Sampai pensiun. Lebih kurang teman-teman wajahnya tetap awet muda ya. Nggak berubah ini ya. berarti ya. Alhamdulillah. Dan berat badan juga nggak tambah gendut, nggak tambah kurus. Ya gini-gini aja. Gini-gini aja. Oke baik. Om, saya lihat juga kegiatan Om ini kan cukup banyak ya. Nah, apa aja kegiatan yang Om ikuti ya? Mungkin teman-teman bisa pada tahu bahwa mungkin itu selama pada waktu pensiun tambah dikencengin kegiatannya atau sudah lama sudah kegiatannya kayak gitu? Gini, sebetulnya beberapa kegiatan itu sudah saya mulai dari masa sekolah ya. Masa sekolah itu SMA atau sudah kuliah Om? Bahkan ada yang dari SMP. Oh ya? Dari SMP itu contohnya saya main softball ya. Main softball. Main softball itu dari SMP. Iya. Sampai SMA bahkan sampai kuliah. Oh. Terus kemudian ada satu lagi kegiatan baru lagi waktu kuliah. Saya punya kesempatan ikut terjun payung. Waduh, terjun payung luar biasa ini Om. Di Jogja waktu itu. Kebetulan Jogja. saya kuliah di Jogja. Ya. Ada kesempatan untuk ikut latihan pendidikan dan saya ikut sampai sekarang. Latihan pendidikan maksudnya pendidikan terjun ya Om? Siap. Iya, pendidikan terjun ya. Iya. Oke, kita lihat teman-teman. Nah ini fotonya, ini termasuk terjun payung yang apa Om ya? Kan terjun payung ada banyak macamnya ya. Ini kalau kita sebut free fall ya, terjun bebas. Terjun olahraga. bebas. Oh oke, ini yang biasanya dilombakan di Olimpiade, PON sama SEA Games, Asian sama SEA Games. Kalau di Indonesia di PON ya, Oh, di PON. Cabang olahraga terjun payung ini dilombakan. Kalau di tingkat Asia maupun dunia itu ada badan sendiri yang menyelenggarakan. Jadi kalau di Asia itu namanya Asiania, kalau di kejuaraan dunia ada World Game ya, World Game khusus untuk olahraga aerosport. Oh gitu. Ya. Oh ini namanya olahraga aerosport. Olahraga aerosport. Oke. Ya. Ini siapa yang ngambil videonya Om? Kok berani juga pakai ini di kepala toh? Kebetulan ada teman waktu itu kita sama-sama sedang latihan refreshing di Pangandaran. Kebetulan ada satu teman yang punya kualifikasi untuk kameramen, jadi saya minta tolong Oh untuk jadi diambilkan gambarnya. kameramen itu harus ada kualifikasinya sendiri ya? Ada. Oh. Jadi tidak sembarang, tidak semua orang bisa langsung terjun membawa kamera karena dia harus terbangnya lebih bagus dari yang difoto gitu ya.
Jadi dia harus bisa mengendalikan dirinya lebih bagus daripada objeknya gitu. Ini ketinggian berapa Om biasanya kalau free fall? Kalau untuk free fall macam-macam. Kalau di kejuaraan itu ada ketepatan mendarat ya. Ketepatan mendarat itu kita terjun cuma di ketinggian 3.500 feet. Karena kita harapkan setelah payung mengembang, nggak lama kita landing karena poinnya adalah kita mencapai sasaran dengan sedekat mungkin. Bahkan ada disknya ya, ada disknya itu yang harus kita injak dengan elektronik. Jadi kalau diinjak dead center akan menyala 0,0 misalnya atau 0,1 gitu. Kalau untuk nomor-nomor lomba yang lain seperti kerjasama di udara itu bisa terbangnya sampai 12.000 feet. Karena dia butuh waktu untuk membentuk formasi ya. Oh jadi berarti Om Rud ini juga ngikuti perorangan sama juga kelompok? Saya ikut perorangan dan bergu untuk nomor ketepatan mendarat saja. Oh ketepatan mendarat. Nah, kemarin pun ikut ya Om ya? Ya ikut. Ya ikut ya. Ikut atletnya mana Om? Saya kebetulan masih terdaftar sebagai atlet KONI Daerah Istimewa Yogyakarta. Waduh, padahal awalnya kerja di Freeport ya. Tinggalnya di Surabaya. Tapi ikut atletnya Jogja gitu ya. Bahkan antar provinsi semua ini kegiatannya. Ya, begitulah. Nggak pernah takut ini Om? Takut pas sampai nggak mengembang atau pertama kali waktu terjun apa nggak khawatir takut ketinggian pusing terus pingsan? Kalau gitu? takut ketinggian sih enggak ya. Cuman kalau rasa takut itu wajar. Karena seorang atlet sekalipun harus punya itu. Karena rasa takut itu yang akan membuat kita jadi hati-hati. Jadi kita tidak boleh overconfidence. Justru kecelakaan terjadi itu adalah saat orang overconfidence. Di terjun payung kita nggak boleh overconfidence. Jadi diikutilah step-step keselamatan. Jadi safety check and recheck itu harus dilakukan. Oh gitu. Softball ya kan sudah lama ya. Softball ini berarti termasuk atlet juga Om? Atlet sampai di provinsi lah ya. Atlet provinsi, berarti nasional. Sering ikut kejuaraan kan ya? Iya. Ikut klub juga ya berarti ya? Ikut, klub saya di Surabaya. Di Surabaya, oke. Terjun payung. Terjun payung. Saya pernah lihat juga ada diving nih Om. Ada. Ada ya? Ada videonya? Ada. Nah ini diving. Ini diving sudah sampai license apa Om? Kalau diving kan harus ambil license juga kan? Iya. Diving ini sebetulnya adalah bagian dari adventure aja ya. Sebetulnya saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Karena di udara udah pernah, di darat udah sehari-hari. Saya cuma ingin mencoba olahraga bawah air. Kebetulan saya ada kesempatan ikut ambil license juga, open water waktu itu. Iya. Open water. Rasanya kok kurang menantang nih. Saya lanjutkan terus. Sampai advance. Iya. Advance saya lulus. Wah, tambah banyak nih tantangannya. Kebetulan karena pekerjaan saya di perusahaan itu adalah memimpin divisi yang mengurusi keselamatan. Ya. Salah satunya adalah keselamatan di perairan. Ada memang. Ada. Jadi di unit kerja saya itu ada karyawan yang bertugas untuk penyelamatan bawah air. Oh. Jadi kebetulan ada kesempatan saya ikut underwater rescue dan saya lulus. Saya license saya jadi sampai rescue diver. Oh gitu. Nah, berarti sudah cukup banyak ya untuk license ya, di divingnya berarti ya. Tapi kalau diving sampai sekarang masih Om? Masih juga. Jadi tinggal cari-cari bagi-bagi waktu aja. Oke, sekarang selama pandemi ini rada-rada susah. Jaya di laut, jaya di udara, jaya di darat. Om tentara? Enggak. Saya sipil. Oh sipil, bukan kontraktor? Bukan. Ternyata PMC kontraktor sipil swasta yang di Freeport bukan ya? Enggak ya, oke. Loh ini ada fotonya apa ini Om? Foto tentara ini? Kok sampai nongol foto ini? Ini foto iya. Kebetulan waktu saya kuliah, saya juga aktif di resimen mahasiswa. Oh resimen mestinya berarti resimen mahasiswa ini kan Catnas ya? Kalau dulu ya, kalau dulu kan Catnas. Ada cadangan nasional ya. Jadi kalau kejadian negara perang yang dimajukan ya Catnas ini harusnya. Betul. Berarti kalau zaman dulu sama zaman sekarang resimen mahasiswa kan Menhwa ya? Menhwanya mana dulu kalau di Jogja? Saya masih di UPN dulu masih namanya Batalion 4 UPN Veteran Yogyakarta. Itu berarti 40 berapa berarti Om? 4 saja. Oh 4 aja. Tahun berapa itu Om? Saya masuk tahun 83 ikut pendidikan. Pendidikannya di mana itu? Di Gombong. Secata Gombong. Secata Gombong. Teman-teman Menhwa lainnya ini kita ada senior yaitu Om Rudi Pujono adalah senior Menhwa yang mungkin di atasnya kita ini ya. Gitu. Dan dulu pendidikannya betul-betul diawasi oleh Secata ya berarti ya. Dan itu murni pendidikan tempur ya. Betul. Ya kalau sekarang kan sudah banyak dikurangi materi-materinya. Pak produser dulu juga Menhwa ya?
Iya, oh, sama berarti main bola juga. Tapi materinya masih ada yang apa namanya tikrupan. Bener ya? Ada. Terus begitu sama juga yang apa namanya Om yang dilepas di hutan survival. Survival berarti masih ada berarti. Ada. Ya? Oh ya, karena ya utamanya dulu awalnya ya pasti ada. Ya. Sekarang kan sudah hilang Om ya. Udah berkurang ya. Banyak dikurangi karena kan sekarang sebagai ekstrakurikuler setahu saya Betul. ya. Bener ya? Jadi unit kegiatan mahasiswa. Bener, sayang ya sebetulnya Om ya. Ya. Sayang sih. Iya sayang ya, harusnya Catmas akhirnya turun sebagai aja UKM ya. Oke. Om Rud, di luar ini semua, Om Rud kan ketua Komisi Airsoft Jawa Timur. Ya. Ya. Sejak kapan Om ketua Komisi Airsoft Jawa Timur ini? 2018 ya. 18 ya, bener ya 18 ya. 18 waktu sudah masa pensiunnya Om Rud ya berarti? Sudah. Oke, 2018 datang ke Surabaya langsung jadi ketua komisi. Ya nggak langsung lah. Oh, Jadi langsung. 2017 lah tepatnya saya ada Surabaya, bergabung dengan klub Ya. di Surabaya, latihan bareng, ikut kejuaraan bareng, sampai Cocok akhirnya. akhirnya? Ya cocok. Cocok ya. Kalau yang di Freeport, Om Rud kan juga pemerkasa ya berdirinya tembak reaksi juga di sana ya? Ya kebetulan di Freeport itu awalnya kita masih main war game. Ya. War game. War game kebetulan war game itu dimainkan oleh karyawan Freeport yang di dataran rendah. Karena di situ banyak hutan-hutan dan datarannya tidak terlalu bergunung-gunung. Sebentar Om Rud bilang Freeport ada dataran rendah berarti ada dataran tinggi. Ada. Loh, berarti Freeport ini mau yang rendah ada yang atas ada? Ada. Besar sekali berarti sana Besar ya? sekali. Oh. Karena dataran rendah itu termasuk mengurusin logistik, pelabuhan, Ya. bandara, itu Ya, kan ya, ikut ya. dataran rendah. Kalau Om Rud dataran mana? Di dataran tinggi. Oh tinggi. Dataran tinggi kan operasional kita di dataran tinggi. Iya. Jadi pertambangannya, pengolahannya, maintenance itu semua Ya. di dataran tinggi. Kebetulan waktu itu di dataran tinggi kita nggak punya sarana untuk itu kan, hutannya masih terlalu susah untuk kita main skirmish ya. Iya. Akhirnya sepakat yang di Highland, yang di dataran tinggi, oke kita fokusnya ke tembak reaksi aja, ke arah olahraganya. Ya. Dan itu jadi kesepakatan sampai sekarang yang di lowland, yang di dataran rendah masih mainnya skirmish, yang di Highland mainnya AA IPSC. Dan tactical ya kalau nggak salah ya Om ya? Ya, tactical juga, AA IPSC juga. Ini klubnya Om Rudi dulu? Ya, ini kebetulan waktu kita ikut event di Piala Raja. Piala Raja Yogyakarta. di Jogja. Ya itu kan Ya, event ini. airsoft semua ya di sana ya waktu ini itu event ya. besar nih, kita bawa tim lumayan lah. Kita dapat ceweknya juara 2 waktu itu. Ini timnya Om Rud semua ini ya berarti Iya, ya? Apa nama timnya dulu? Klat, Klat ya? ya, Klat ini murni ke arah ke tembak reaksi. tembak reaksi. Dan Om Rud yang mendirikan ini? Enggak, Klat itu sudah ada waktu saya sudah ada? belum gabung, ya tapi Oh. arahnya ke skirmish. Oh gitu. Ya, cuman kita bikin di Klat Highland, arahnya Iya, ke iya. tembak reaksi. Ya. Terus ini Om, begitu sudah berdirinya Klat ini ya, sampai sekarang Klat masih ada Om? Masih ada, cuman Masih ada. aktivitasnya mungkin agak berkurang. Yang masih aktif yang di lowland malah, yang tembak war game ya. War game-nya. War game-nya masih. Karena apa nggak ada pelopornya Om Rud yang bagian ngobrain dulu? Enggak juga. Enggak juga. Karena mungkin situasinya udah beda, mungkin pada sibuk mungkin. Biasanya kalau pembicaraan begini sih karena nggak ada pelopornya teman-teman. Jadi bukan karena pada sibuk, karena tidak ada yang ngobrain gitu. Om Rud kan ini ya pengurus dari 2018. Berarti kan masa jabatan sampai 2022. Ya. 2 periode dong berarti bakalan. Ya nanti Iya dong. dua periode mau kan nanti perpanjangan lagi kan. Kalau boleh sekali aja lah. Pak Jokowi aja 3 periode loh bakalan Enggak ini lah. wacananya. Siapa tahu nanti ada yang mau gantikan ya. Biar ada penyegaran lah. Nah, tapi kalau nggak ada yang ganti kan siap dong 2 Jangan. periode ya. Jangan. Ya harus dong. Om, yang menjadi hambatan selama ini di menjabat sebagai ketua Komisi Airsoft ya. Hambatannya apa sih di Jawa Timur ini Om? Kalau saya bilang hambatan bukan ya sebetulnya. Tantangan. Oh, tantangan. Lebih cocok untuk Oke. tantangan. Karena awalnya olahraga ini belum banyak dikenal. Dalam artian secara terorganisasi untuk mengadakan event. Tapi belakangan 4 tahun terakhir pesat sekali kemajuannya sampai hari ini, bahkan setiap daerah bahkan mengadakan event ya, di mana tembak reaksi airsoft ini atau AIPSC sudah dinaungi oleh IPSC. Jadi sudah ada peraturannya yang baku secara internasional. Internasional ya, nggak secara cuma lokal ya internasional. berarti Jadi ya. tidak melulu lokal. Jadi kita menginduk kepada IPSC dengan rules-nya adalah mengikuti Action Air IPSC. Ya. Dan itu setiap berapa tahun sekali direvisi Ada terus update, ya. diupdate. Dan kita mengacu ke sana. Kebetulan dengan daerah-daerah lain
maju, mau nggak mau Jatim saya lihat mulai bangkit nih. Mulai bangkit artinya sudah mulai banyak shooter-shooter baru. Cuman yang jadi tantangan saat ini adalah buat saya ya, untuk Jatim khususnya, saya ingin menambah shooter-shooter junior. Junior ya, junior berarti masih pelajar-pelajar ya Om ya? Tingkat pelajar lah, tingkat pelajar dari SD sampai SMA. Kalau udah kuliah kan biasanya sudah punya kegiatan dan dia udah punya kematangan secara emosi. Tapi kalau SD sampai SMA ini kan baru-baru tumbuh nih, rasa ingin tahunya ada, emosinya baru menggebu-gebu gitu ya. Nah disitulah kita mencari bibit. Bukan apa-apa karena suatu saat yang tua-tua ini kan harus istirahat ya, nih betul, ya. Betul, ada waktunya juga ya, jadi berhenti ya. Tantangan kami di sini adalah mencari atlet-atlet muda nih, atlet-atlet muda junior lah. Bahkan ada super junior kan? Betul. Di AIPS itu ada super junior ya. Jadi itulah jadi tantangan kami di Jatim. Yang kedua adalah atlet putri. Ya. Atlet putri. Kita kekurangan atlet putri ini. Kurang sekali. Jadi ada cuman nggak sampai 5 yang aktif. Gitu ya. Aktif dan berprestasi ya. Ya. Kalau cuma aktif aja mungkin bisa ya, tapi aktif dan berprestasi itu nggak sampai 5 di Jatim sekarang. Ya, itu tantangannya. Jadi kalau ke depan yang akan jadikan fokus kami adalah merekrut petembak-petembak muda, ya, airsofter yang muda. Eventnya gampang lah, kita carikan nanti apapun namanya itu. Yang penting tujuannya adalah untuk menarik mereka berkeinginan untuk menjadi atlet tembak reaksi airsoft. Oke. Om, untuk masalah tadi kan ada Om bilang bahwa tantangannya di atlet-atlet yang pelajar, benar ya? Kenapa kok pelajar ini agak susah ya carinya Om ya? Ya mungkin apa ya? Karena karena peralatannya itu mahal sehingga nggak terjangkau atau gimana? Itu cuma salah satu aja ya. Salah satu dari kendala yang ada adalah peralatannya tidak murah ya. Kalau mahal sekali juga enggak. Memang tidak termasuk yang murah. Kedua, untuk mengadakan event-event pelajar ini kan kita harus mengacu kemana nih? Di AIPSC ini kita induknya cuma satu nih, Perbakin. Perbakin, ya. Betul. Perbakin. Sementara untuk pelajar dan sebagainya dengan hubungannya dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga itu yang bisa menjembatani adalah di tempat olahraga rekreasi saat ini ya. Nah disitulah kita nggak mungkin akan tembak reaksi tapi ikut olahraga rekreasi. Padahal tembak reaksi adalah olahraga prestasi. Ya kita akan modifikasi lah. Kita ngadakan event yang mirip dengan tembak reaksi. Nantinya kita harapkan dari situ dia akan berpindah ke tembak reaksi yang lebih serius. Oh, oke. Jadi mungkin kita akan bekerja sama dengan Dispora melalui Kormi atau unit-unit airsoft yang sudah ada di Indonesia ya, bisa Porgasi, ABU dan sebagainya. Yang penting mereka mau nembak dulu. Oke. Mau nembak dulu, seneng dulu, lama-lama akan jadi atlet. Oke. Baik, nanti kalau sudah jadi atlet, kita arahkan ke prestasi melalui Perbakin. Ya, baik. Saya nangkep maksudnya Bro. Jadi saya simpulkan ya teman-teman ya, bahwa di Komisi Airsoft Jawa Timur kita tidak pro sana sini. Ya. Jadi kita tidak menganggap bahwa tempatnya Komisi Airsoft Jawa Timur ini AIPSC adalah sesuatu yang elit. Benar ya Om ya? Betul. Jadi kita ini pingin supaya teman-teman yang wargame pun ya kan, selama ini yang wargame, yang perang-perangan bisa juga untuk mencoba latihan AIPSC tempat kita. Ya kan, kalau memang cocok ya kita gabung, kita latihan, kita siap untuk mengajari kok ya. Jadi kita nggak tertutup. Ini loh kastaku mungkin ngomongnya jelek, ya. Kasta AIPSC, ini kasta yang kalau AIPSC apa namanya yang peralatan mahal-mahal kan nggak gitu ya, bener ya Om? Betul. Ya, jadi intinya teman-teman yang untuk wargame lainnya yang tidak mengenal AIPSC silakan kontak ke Om Rudi langsung sebagai ketua atau teman-teman yang lainnya yang ada di Jawa Timur kita siap bantu, bener ya Om ya? Betul. Ya. Oke, terus kalau untuk yang tantangannya satu lagi tentang atlet cewek. Nah ini kenapa? Apakah karena banyak yang kegiatan kita ini banyak laki-lakinya jadi akhirnya takut kalau cewek masuk dan kuadrat jadi laki-laki atau gimana Om ya? Ya mengikuti kodrat cewek sendiri. Ya. Jadi gini maksudnya, nggak mungkin dia itu akan secara mandiri nyelonong ke tempat latihan pengen ikut. Iya. Harus ada yang ngajak. Oh betul. Ya. Bisa orang tuanya bisa pacarnya, betul. Bisa temannya. Nah disitulah kita akan mendapatkan atlet biasanya. Iya. Cuman ya saat ini belum banyak gitu ya, mungkin masih
tren anak muda sekarang mungkin masih melihat kegiatan-kegiatan yang lain ya, mungkin belum dilirik lah ya. Tapi kalau dia udah tahu, lama-lama pasti akan seneng. Gitu Karena ya. tantangannya besar di AIPS ini banyak tantangan, ada lucunya, fun lah pokoknya. Kita buat olahraga ini semenyenangkan mungkin. Mestinya kalau menurut saya karena kan cewek nggak banyak Om ya. Tapi kalau cewek-cewek ikut di AIPSC, kemungkinan besar menangnya kan banyak ya harusnya Om ya. Betul. Ada betul. divisinya sendiri kan, divisi sendiri. Karena ya? ladies ada kategori sendiri. Ada dan harus pakai unit yang tipe Unit apa? standar. Standar aja Ya, ya berarti standar, ya. ya. Kalau open nggak boleh ya Om? ya? Enggak, saat ini baru standarnya yang Kalau diatur. open gabung sama overall berarti iya. ya, bener ya. Ya, betul. Kalau se-Indonesia, kita ngomong se-Indonesia. Untuk atlet cewek sama junior ini sebenarnya sudah banyak nggak ya? Untuk di Indonesia ya ada ya sudah ada. Tapi kalau secara kuantiti masih bisa dihitung dengan jari. Kalau Jawa Timur, peringkat keberapa maksudnya? Mungkin terlalu kalah sama yang mana atau kita peringkat ketiga, keempat atau paling akhir untuk yang Untuk atlet kelas ladies. ladies dan juniornya maksudnya. Ladies sih masih Jawa Timur masih oke. Masih oke ya berarti Masih ya. bagus prestasinya. Untuk junior pun masih bisa ya. Kita Gitu ya. bahkan berapa event tuh junior dan super junior masih menjuarai. Menjuarai ya, oke. Nah, Om Rud sendiri kan sebagai pengurus Komisi Airsoft Jawa Timur, kan juga sebagai atlet. Ya. Ikut lomba kan pasti Om Ikut, ya? ikut. Oke. Ikut lomba kategori apa berarti kalau Om Rud ini? Ya biasanya? sesuai umur aja lah. Saya masih ikut kategori senior. Dengan senior kan ada apa standar sama open. Om Rud berarti yang di Saya mana? main di open. Open ya, Iya. berarti main di open. Nah, kemarin di Boyolali, nah ini nih yang di mana ya? Boyolali ya? Iya. Ya kemarin ya? Iya. Ini dapat 2 juara 1 berarti Om ya kemarin ya? Itu di open senior. Di open senior. Nah, Boyolali ini berarti yang tingkat level berapa ini Om? Level 3. Level 3. Level 3 berarti bukan nasional, lebih dari Internasional, nasional. ya. Internasional Internasional, berarti ya? ya. Wow, luar biasa ini Om ya? Ya itu medalnya ya buat kenang-kenangan saya lah. Itu medal dari presiden medal dari IPSC Internasional. Oh ya? Iya. Oh jadi dari presiden medalnya IPSC dapat, yang waktu event juga dapat. Ya, Dua juara medal satunya berarti. aja yang dapat. Oh gitu. Iya. Yang mana yang medal Yang bawah, dari presiden? yang bawah. Yang ini. Ya. Oh keren, ini berarti harganya mahal ini Om ya? Gak terukur ini kan ya? Kenangannya yang mahal. Kenangannya. Kalau harganya mungkin nggak semahal itu, tapi Gitu kenangannya. ya. Oke, luar biasa. Selain jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan jaya di lapangan tembak ini berarti Om ya. Jaya di mana-mana ya Om Rud ini ya. Terus selain Om atlet, Om juga ikut apa di maksudnya sertifikasi apa lagi selain jadi atlet dan segala macam di AIPS ini? Di AIPSC ya ini. Ikut grupnya baju loreng-loreng ini Om. Loreng-loreng merah putih. Ini kalau di lingkungan kita sebutannya adalah State Warrior. Oh, State Warrior. State Warrior adalah range officer. Oh, Range iya, officer iya. untuk AIPSC. Range officer is juri berarti ya? Ya, wasit lah Oh ya. wasit ya, wasit ya, wasit. Wasit, oke. Jadi ini teman-teman yang baru mau mengetahui dan baru bergabung dengan AIPSC, jangan lupa kalau kelihatan yang berbaju orange ini ya. Ya. Orange putih adalah State Warrior, yaitu wasit yang memimpin pertandingan itu sebenarnya. Dan Om Rudi juga salah satu, tapi kalau di Surabaya, di Surabaya yang adakan event, rata-rata Om Rudi sebagai RM. Ya, Range Master ya berarti Om ya, bener ya? Iya, betul. Ya, jadi Range Master itu yang handle keseluruhan jalannya lomba. Ketua pertandingan. Ketua pertandingan ya. Nah, jangan lupa ya teman-teman ya, kerjanya juga nggak enak loh, ini capek ya bener ya. Berpanas-panasan bener Om ya? Capek diprotes. Diprotes, capek diprotes ya. Terus ini ada pendidikannya sendiri Om ya? Ada sertifikasinya, ada kursusnya. Jadi kita ikut pelatihan untuk menjadi ring officer. Oh, range officer. Berarti kalau untuk atletnya sendiri itu juga ada pelatihannya. Ada sertifikasinya. Oh ada ya berarti ya. Habis sertifikasi atletnya dulu Ya. untuk jadi AIPSC, Ya. lalu baru boleh ke range officer. Ring officer. Jadi Setelah nggak boleh dia langsung. punya grade ya. Oh ada grade. Ya, Jadi ada. kalau baru lulus nih hari ini, belum ikut lomba Om ya. Ya. Bulan depan ikut untuk yang jadi juri range officer boleh Om? Belum boleh. Oh nggak boleh ya? Paling enggak dia minim 3 kali ya setelah dia punya grade. 3 kali lomba. Lomba yang level 2 Nasional. nasional. Oh, Ya. kalau nggak gitu nggak boleh Om ya? Nggak. Kenapa Om kok nggak boleh Om? Nah gini, untuk menjadi ring officer, dia akan mengambil keputusan-keputusan di mana kalau orang itu awam, belum pernah terjun sebagai atlet, dia akan sulit nanti. Maksudnya sulit untuk apa ya? Memutuskan apabila ada pelanggaran, ada
pelanggar aturan khususnya Ya, melanggar ya. peraturan yang menyangkut safety. Ya, Ya. ya. Karena tugas rank officer adalah untuk melayani shooter sebetulnya. Oh iya iya. Kita nggak bisa melayani dengan baik kalau kita belum pernah jadi shooter. Oh iya Ya. iya. Jadi apa yang pernah dirasakan paling nggak ngerti ya Om ya. Ngerti. Pelanggaran-pelanggaran apa yang Betul. pernah berjalan berarti. Ya shooter juga nakal, ya. Shooter juga nakal, ngambil kesempatan kalau perlu untuk melanggar supaya nggak diketahui Betul. RO. Yang penting cepet, hasilnya cepet, nilainya bagus gitu ya. Betul, ya. Selama jadi range officer Om ya, Ya. ada sering apa ya, kita bilang mendiskualifikasi peserta nggak? Bukan sering ya, pernah dan itu Oh, terpaksa. pernah. Ya. Pernah dan dan terpaksa, itu ya. terpaksa. Karena sebetulnya menjadi mengambil keputusan untuk mendiskualifikasi seorang shooter itu bukan hal yang membanggakan ya. Oh gitu ya. Saya ikut sedih juga sebetulnya. Ya. Oh, Karena saya pikir kalau dengan banyak DQ nanti akan ada dapat pin gitu ya, brevet ini apa RO. RO paling killer banyak. gitu ya. Ada gelarnya RO killer. Nah kalau kita didapat julukan RO killer berarti kita udah salah jadi RO. Oh gitu Ya, ya. karena di dalam buku panduan menjadi rank officer adalah serve to the shooter. Ya. Melayani shooter. Supaya jalannya perlombaan itu juga lancar. Lancar dan aman. Nah Ya. itu loh teman-teman dengerin ya. Jadi dengan adanya RO dan mungkin RO yang baru ya. Jadi harus mengetahui bahwa RO ini bukan untuk ngek gitu ya peserta ya. Tapi kita tugasnya adalah melayani Betul. supaya jalannya lomba juga Lancar dan aman. Jadi nggak dikit-dikit, oh kamu DQ, itu DQ. Enggak ya berarti ya. Yang paling sering shooter lakukan kalau DQ itu apa Om? Nah, Kebanyakan ini. prosedur-prosedur ringan sebetulnya ya. Apa Prosedur sebetulnya? ringan Contoh. yang dia sering lupa. Apa yang menyebabkan dia lupa? Karena dia terbawa emosi pada saat bergerak, pada saat dia reload. Terutama jarinya. Finger Jarinya ini ketinggalan di dalam trigger. ya. Oke. Di dalam trigger guard. Iya, iya. Itu kalau kelihatan sama RO dan kita pastikan itu benar-benar 100% trigger, tangan di trigger, terpaksa kita DQ. Iya, iya. Ya. Dan kita harus yakin, nggak boleh sedikit-sedikit nggak yakin ambil DQ nanti kita akan jadi bumerang nanti. Iya, iya, iya. Kita nggak bisa nggak akan dihargai nanti sebagai RO gitu. Gitu ya. Jadi ini kan agak susah Om ya kalau untuk lihat finger masuk ke ini ya. Ini biasanya banyak yang komplain nggak begitu tahu, oh kamu DQ, kecuali kalau kejadian jedor. Ya. Kalau jedor kan pasti kelihatan ya Ya. Om ya. Tapi kalau finger ini apakah bermasalah nggak ya antara pro dan kontra ya sebenarnya? Jadi kalau gini, menurut saya. finger ini selalu menjadi dilema. Makanya dari diskusi dengan senior-senior rank officer, pada saat dia pertama melanggar kita beri peringatan. Kedua kali peringatan, ketiga kali udah Oh selesai. gitu ya. Ya. Jadi nanti saling kode-kodean ke Ya. stage-stage berikutnya Ya. berarti ya. Jadi kita peringatkan ke shooter. Jadi misalnya dia secara tidak sengaja tangannya masuk, kita ingatkan sekali finger, gitu ya. Kita ngomong finger, dia masih nembak terus. Gitu lagi 2, ketiga ya sudah. Gitu ya. Artinya dia benar-benar nggak fokus itu nembaknya. Iya, iya, iya. Ya. Akan membahayakan dirinya dan orang lain nantinya. Gitu. Betul. Memang kalau sampai kejadian jedor itu, ini untung airsoft ya. Ya. Tapi kalau seandainya kan api ya bahaya banget ya Om Budi ya. Ya, karena di airsoft itu sebetulnya ada keuntungannya mendidik kita disiplin Betul. sebelum kita main di senjata api. Ya. Karena peraturan safety-nya kita perlakukan airsoft ini seperti senjata api. Ya. Jadi aturannya sama makanya. Oke. Paling jauh Om pernah jadi RO atau RM itu di mana Om? Di Banjarmasin, Banjarmasin ya. Palembang. Oh iya. Enak Om kalau di sana Om. Ya enak lah sambil jalan-jalan lihat Indonesia Gitu luas ya? ini. Berarti selama ini Om sudah keliling kemana aja di Indonesia ini? Banyak udah. Ya Banyak kalau di Indonesia ya Sumatera ya di Palembang, di Banjarmasin, di Ujung Pandang, Makassar. Ya di Papua nembak dengan tim saya yang lama, lainnya di Jawa. Oh gitu ya, baik. Om, kita udah nggak kerasa nih ya, ngobrol sudah cukup lama ya. Padahal waktunya kelihatan singkat ya, ini obrolan masih di atas-atas semua, belum masih bawah ya, belum bawah. Nah, Om bisa nggak kasih kita harapan untuk kedepannya AIPSC Jawa Timur itu sama Indonesia itu harusnya gimana Om? Ya sebetulnya untuk AIPSC Jawa Timur khususnya, justru yang harus giat pertama kali adalah setingkat klub. Ya. Klubnya Setingkat klub tuh harus aktif. Aktif dalam artian ya latihannya, ya pengurusnya, di mana klub itu tempat bernaung para atlet ya nantinya. Kalau di klub sendiri beres, mudah-mudahan di setingkat provinsi
atau di tingkat kota itu semuanya akan lancar juga. Iya, iya. Kalau klub itu nggak beres, artinya klub itu bermasalah, klub itu ada sengketa dan sebagainya, saya nggak yakin atlet akan menghasilkan atlet yang baik. Iya, iya. Jadi harapannya adalah, ayo klub-klub di Jawa Timur ini beres secara organisasi, berprestasi atlet-atletnya. Oh gitu. Karena bagaimanapun juga kita nggak bisa, ibaratnya gini, kita jangan cari penghidupan di klub lah. Iya, iya. Kita yang menghidupi klub itu, supaya klub itu hidup, bangkit dan berprestasi kan gitu. Iya, iya, iya. Kalau kita pikirannya udah mencari kehidupan di klub, susah nanti. Kita Cari pamrih kehidupan terus. berarti cari kerja, cari duit ya, cari Iyalah. money-money gitu ya. Kasarnya begitu. Kalau hubungannya dengan Perbakin bagaimana Om? Kalau AIPSC ini hubungannya Maksudnya? dengan Perbakin. Jadi kerjasamanya, komunikasinya disupport nggak sih sebetulnya sama Perbakin ini Om? Ini salah satu syarat yang saya ajukan ke teman-teman waktu dulu. Sebelum saya diminta untuk membantu sebagai Ketua Komisi Airsoft Jawa Timur. Saya mau mengemban tugas ini, tapi saya minta dibantu. Alhamdulillah teman-teman di Jatim itu banyak yang membantu, artinya saya nggak sendirian. Jadi saat ini hubungan AIPSC dengan induknya IPSC Tembak Reaksi dan Perbakin sekalipun lancar-lancar saja, karena kita juga jelas programnya, jelas laporannya, jelas prestasinya. Sama prestasi sama proseduralnya kalau Iya. ngadakan event ya. Ya, jadi prosedur untuk event juga kita ikuti lah semuanya. Bahkan di musim pandemi ini tambah lagi nih syarat-syaratnya dari dinas kesehatan, dari dinas-dinas yang lain, Satgas gitu ya. Covid dan Betul. sebagainya. Jadi kita ya ikut semua lah. Ya, ya. Yang Jadi penting- nggak pernah ada gap sampai konfrontasi sama pengurus Perbakin lainnya nggak ada Oh, ya nggak kita pernah, ya. nggak pernah. Lancar-lancar aja Lancar ya berarti ya. Oke, berarti ya terima kasih ya Perbakin karena sudah support kita AIPSC ya berarti ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak karena sudah mendengarkan obrolan kami. Saya terima kasih Om Ruth karena sudah menyempatkan waktu. Ketua komisi saya loh ini datang ini. Kalau nggak ada beliau juga nggak ada yang ngurusin itu untuk AIPSC di Jawa Timur terutama. Dan juga semua rekan-rekan di Indonesia juga kenal ya, kita saling kenal Om ya. Oke, baik. Sehat selalu ya Om Ruth ya. Terima kasih. Selalu jaya di udara, jaya di laut, dan jaya di darat. Walaupun bukan tentara tapi tetap harus jaya Om Ruth ya. Oke. Sehat semua pokoknya. Sehat semua. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan ya teman-teman.